udah lumping, dia paling ngajak nomor 1. Ayo kita ke situ. Sementara kita kayak udah parno duluan nih denger bunyi gamelan dung. Pak gedein aja musiknya, Pak gedein. Nggak bisa, nanti Nggak kita kena boleh. marah. Zapi. Dari tadi. Apanya? Dari tadi. Duduknya. Di sini. Dari tadi ketawa mulu. Iya. Kita kan bisa sembang-sembang di sini. Iya, tapi udah keburu Pegel. pegel rahang. Pegel ya Rahang. Iya agak karena pegel. aku tuh suka membuat orang bahagia, tertawa karena aku. Iya, kayaknya nggak cocok jadi host, jadi pelawak. Mana tahu nanti TVRI bikin program lawak kan? Iya, kayaknya cocok ya. Dari tadi udah lama Alhamdulillah baru. di TVRI. Baru. Baru. Asli ya? Apa tuh? Oh iya asli. Iya, Nggak soalnya- ditarik benang kan? Enggak sih, kebetulan pas baru brojol, langsung korek. Korek. Iya, langsung dikorek. Jadi permanen. Iya. Gitu, karena dari lahir. Manis ya kamu ya. Udah besemut nanti. Aku takut besemut. Tapi aku sering lihat gini di mana-mana di acara, kalau acara ini apa? Dinas gitu. Atau acara nikahan Dini sering tampil. Iya. Jobnya memang nyanyi ya? Ya, seputar di situ kayak acara wedding apa namanya di Tanjung Pinang, atau misalnya ada acara makan malam pemerintahan gitu, atau ada acara Candlelight dinner. candlelight dinner, benar. Iya, serius. Iya, benar. Masa iya? Benar. Berdua gitu, Dini. Enggak. Bener-bener bohong maksudnya. Enggak ada yang tepuk tanganin soalnya. Kaca. Ganggu aja lu. Iya, ya ganggu kan? aja lu. Nyamuk. Padahal Ngip. lagi romantis-romantisnya kan. Iya, nggak mau diganggu Nggak mau biasanya. ganggu. Berarti memang sukanya di dunia musik, Iya, tarik nyanyi, suara. tarik suara. Terutama. Berarti Iya. jago nyanyi ya? Masih belajar juga. Suka rendah, Dini nih. Di atas langit masih ada langit. Gak boleh sombong ya, Iya, Shay. takut ubun-ubunin ketabrak pesawat. Tinggi banget. Tinggi. Dari sejak kapan bisa nyanyi? Maksudnya itu jago nyanyi, terus aku nih kayaknya jagonya di nyanyi nih, bisa nih jadi penyanyi. Pertama sih menurut cerita orang tua ya. Jadi bisa senandung kecil itu waktu umur 2 tahun. Tahu kan kalau umur 2 tahun tuh Iya. masih kayak pelet-pelet gitu kan. Pelet-pelet. Pelet. Udah beda arti Iya, ya. oke. Ya pelet-pelet gitu kan, apa suara nyanyi gitu. Terus pas umur berapa ya? 6 tahun kalau nggak salah. Jadi mama itu memang suka nyetel lagu dangdut dulunya yang Elvi Sukaesih, biasanya kan zaman dulu. Kereta malam. Gula-gula. Gula-gula. Iya, bener. Dan itu lagu pertama yang aku tahu. Oh iya. Iya, bener. Bisa hafal di umur 6 tahun. Bisa hafal. Kayak mana lagunya? Mana mungkin asik. Suamiku pulang ke Genit ya? rumah. Asik. Jangan dilanjutkan, nanti kita joget di sini. Iya, Nggak iya. jadi podcast. Oke. Terus? Ya, jadi dari umur 6 tahun itu memang udah sering mama, sebenarnya dari kecil sih mama sering putar lagu setiap hari di rumah gitu kan. Cuman pas 6 tahun tuh kayak betul-betul mama lihat, wah nih anak kayaknya ada nurun juga nyanyi gitu. Berarti mama penyanyi juga? Mama tuh penyanyi kamar mandi. Kalau ditanya mama tuh penyanyi apa, mama penyanyi kamar mandi. Oh. Kalau papa memang pop singer. Oh iya. Di Tanjung Pinang? Di Tanjung Pinang. Juga di Medan juga dulu waktu masih muda-muda pernah ikut di Medan pop singer. Gitu. Berarti bakatnya nurun dari orang tua Orang ya? tua sebenarnya. Tapi dulu aku masih kecil juga sering di-setelin lagu dangdut, lagu Melayu, nggak bisa nyanyi. Tapi lebih ke joget kali ya. Hebohnya ya. Hebohnya ya, Pak. Terus tahu nih bakat Dini nyanyi di umur 6 tahun. Setelah itu ikut les private atau diajarin orang tua Gak aja? pernah apa sih. gimana? Gak pernah. Tapi kemarin waktu sekolah dasar ya, pernah minta dimasukin sanggar sama mama. Sanggar nyanyi?
Nari malah. Iya, karena ngelihat teman-teman gitu kan waktu zaman-zaman sekolah ada perpisahan kan yang diambil untuk tampil tari persembahan tuh yang masih kelas 1 SD gitu. Duh, pengen nih gitu kan. Pengen masuk sanggar jadinya nari, tapi mama bilang kalau mama lihatnya sih Dini di nyanyi lebih kuatnya gitu kan. Jadi kalau nari itu kan biasanya lebih per grup gitu. Kalau Dini sendiri apa salahnya gitu kan, coba dikembangkan lagi. Dan ternyata memang waktu itu pertama kali ikut lomba nyanyi pas kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4 SD gitu. Menang? Juara 1 langsung. Waktu itu memperebutkan piala wali kota dan langsung dapat piala bergilirnya. Oh, berarti itu udah lomba ini ya, udah maksudnya sekota gitu ya? Sekota Tanjung Bukan tingkat-tingkat RT 17 Agustus ya? Iya, langsung tingkat kota waktu itu. Dan itu juga apa ya, jalannya nggak mudah karena apa ya, aku ini kan tipikal yang cuek banget. Mau tanding nih masih sempet-sempetnya kayak baca komik atau nonton-nonton kartun, sementara kita ini harus latihan. Gitu ya. Jadi kesempatan mama marah tuh di jalan. Diomelin lah di jalan. Iya, misalnya kita mau pergi ini nih dandan salon kan, waktu itu kan masih sasak-sasak rambut ya kan, karena masih kecil kan, belum berhijab waktu itu. Jadi pakai baju adat sambil di jalan tuh kan, ayo cepet dihafalin liriknya itu, dan sampai nangis di jalan gitu kan. Berarti guru Dini ibu ya? Guru terkiller. Iya, jadi memang mama tekankan kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu serius gitu. Nanti kalau misalnya apa ya, berhasil kan kita juga yang seneng gitu betul. kan. Jadi gimana perasaan Dini waktu itu pada saat mau pergi lomba tapi udah dimarahin mama nih, kan bete jadinya? Ya paling kalau dulu kan memang nggak berani ngelawan orang tua, jadi sekarang berani? Enggak sih. Nggak pernah berani, jangan sampai. Jangan sampai. Jadi cuma nangis gitu. Aku tak mau kayak gini, aku tak mau kayak gini, tapi memang harus dibuat gitu karena ini jam 7 udah mau nampil gitu loh. Dan waktu itu memang urutannya urutan kedua. Jadi memang deket banget ya. Untungnya nggak pertama, jadi bisa ngelihat peserta pertama dulu gitu kan, biar nggak terlalu nervous gitu. Jadi udah pas sudah nampil gitu kan, ternyata banyak yang suka. Gitu. Karena waktu itu sebenarnya tidak mengambil lagu yang iramanya ngebeat, lebih ke langgam. Lagu apa waktu itu? Laksmanan Mati Dibunuh. Lagu Melayu. Siti Nurhaliza. Oh iya, Siti Nurhaliza. Jadi kan itu memang apa ya, mellow, tapi memang diperhatikan apa ya, cengkoknya, logat-logat Melayunya gitu, senandung-senandungnya, nafasnya juga memang harus panjang gitu, dari nada tinggi tiba-tiba jatuh ke nada rendah gitu kan. Jadi alhamdulillah tenang, luar biasa. Waktu itu saingannya seumuran apa? Ada yang ini seumuran cuma 1 orang, selebihnya ya udah kelas berapa ya, mau SMP gitu. Dan memang paling kecil waktu itu, badannya juga paling kecil. Gimana perasaannya, bangga lah ya, maksudnya saingan aku nih orang-orang besar loh, tapi aku ternyata bisa menang juara 1 gitu. Umur apa ya, di kelas 3 itu belum ada punya rasa bangga. Yang ada malu, kenapa? Karena kita pakai sunting nih, dengan rambut sasak-sasak, baju Melayu yang berat dan sunting-sunting segala macam. Setiap kita jalan kita ditengokin orang, gitu. Jadi kita mungkin orang bilangnya, ih cantik kali anak ini, pakai baju Melayu, pakai sunting. Yang kita dalam hati, kok aku diliatin terus? masih belum paham ya, masih belum ngerti. Gitu. Jadi taunya cuman kayak latihan, naik panggung, dapat juara, ya udah seneng gitu aja. Tapi kalau untuk yang ngerasa bangga belum kali, karena yang ditengokin orang itu. Mungkin baru pertama kali ya. Iya, baru pertama kali juga. Tapi gimana perasaan Dini nih waktu itu, kan pengennya nari, tapi malah ibu ngarahinnya ke nyanyi gitu. Ya nggak pernah nolak sih kalau sama mama, karena kan orang tua yang menilai ini anak bisanya di mana gitu kan. Walaupun itu kan karena nengok orang aja sih, karena ngelihat orang nari jadi pengen nari gitu aja. Tapi setelah udah kelas 6 SD ngelihat teman-teman yang latihan nari, mau ada parade tari yang tari kolosal segala macam, nengok latihannya serutin itu, jadi milih untuk narik diri. Oh ternyata secapek ini kalau misalnya latihan. Dan kita juga harus masih mending hafal lagu daripada menghafal gerakan yang tariannya bermedley gitu. Lagu-lagunya nggak hanya satu, dimedleykan. Iya, campur-campur gitu. Jadi ya
ya udah deh aku nyanyi aja kalau gitu. Berarti memang bener nih kata mama ya. Iya. Jadi dari kecil itu nggak ada lah rasa gimana ya, maksudnya dipaksain sama mama nih karena takut dimarahin ya, karena dia juga orang tua harus berbakti. Makanya Dini ya udah jadi penyanyi gitu. Enggak pernah. Nggak ada. Ya, pokoknya yang kita tahu dengerin kata orang tua pasti nggak akan sesat. Salah, Iya, nggak akan salah. Orang tua pasti pengen terbaik. Emang sebenarnya dulu kecilnya pengen jadi apa sih? Kalau ditanya Cita-citanya, cita-cita, namanya anak kecil kali ya, Ha. ditanya cita-cita pasti pengen jadi dokter, pengen jadi polisi. Kalau kemarin itu apa ya, cita-citanya agak random sih. Pengen jadi tukang salon. Karena gini, Untuk nyasa orang ya. iya, nyasa apa ngiketin rambut orang gitu. Terus ada misalnya lagi sama kawan-kawan gitu kan. Kan rumah kebetulan nih paling ujung jalan nih. Jadi kawan-kawan yang dari dalam perumahan semua keluar ya mentoknya di rumah Dini gitu ngumpulnya kan. Kadang-kadang ya main belajar-belajar, guru-guruan. Dini jadi gurunya. Oh, pengen jadi guru deh gitu. Berarti masih belum ini ya. Belum fokus Masih nih. random sih. Sekarang Semua dipengenin. Sekarang jadinya jadi apa ya? jadi apa? Yang penting nggak jadi-jadian gitu. Iya, maksudnya tuh ya udahlah, aku pengen jadi penyanyi aja sampai waktunya aku meninggal gitu. Atau misalnya sebenarnya aku pengen jadi ini tapi sambil menunggu berjalannya waktu ya udah aku jalani nyanyi dulu nih gitu. Kalau sekarang sih lebih pengen jadi yang terbaik aja udah sekarang dijalanin. Misalnya sekarang udah kerja gitu kan, tapi nanti misalnya ada hari libur, ada job nyanyi, ya udah jalan nih nyanyi gitu. Berarti masih aktif nyanyi ya? Alhamdulillah masih di hari libur gitu. Ikut band juga kan ya? Iya. Dulunya band. Kalau dulu bandnya masih random juga. Oh berarti kemana-mana? Iya. Waktu SMA, tapi kan karena alirannya beda ya. Kalau di SMA itu kan kalau ikut parade band lebih ke yang metal, rock. Oh iya, pernah nyanyi juga. metal. Jadi kita gini loh, dengan Dini berhijab ya, waktu itu ngerasa kayak pantas nggak ya kalau aku gini. Tapi balik lagi, personil ngingetin kan, nggak apa-apa tetap berpakaian sopan, kamu berhijab gitu. Tapi tidak menghalangi apa ya, minat dan bakat kamu. Kalau misalnya kamu memang disuruhnya nyanyi lagu barat dengan genre yang metal, ya nggak masalah. Yang penting dijaga aja gitu kan. Yeah. Penampilannya agak di rem sedikit deh, jangan terlalu apa ya, brutal kali ya. Jangan brutal banget gitu kayak lagunya gitu. Jadi pertama kali terjun ke, maksudnya itu di genre metal tuh pada saat kapan? SMA. Kok bisa gitu? Kan awalnya dangdut nih, Melayu. Kok bisa jadi ke metal? Jadi sebenarnya gini, waktu itu Dini lagi apa ya? Kalau misalnya hari Jumat itu ada acara rohis di sekolah pagi itu pasti kan. Jadi kebetulan waktu itu Dini baru ikut tanding. Ada menang, diumumin di sekolah gitu kan, dan disuruh nampil langsung dipraktekin apa yang lagu kamu bawain kemarin gitu kan. Jadi Dini bawain lagu Melayu. Jadi salah satu personil yang memang apa ya, musisi Tanjung Pinang yang satu sekolah sama Dini juga. Sekolah di mana sih? SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. SMA Negeri 5. Iya, jadi dia itu lihat Dini nyanyi di lapangan itu kan. Setelah bubar lapangan, dia nyamperin Dini gitu. Dia manggilnya Dek waktu itu kan, karena kakak kelas sebenarnya. Dek, kalau ikut ngeband sama kami mau nggak? Iya mau aja gitu, karena kan memang belum pernah ngeband gitu. Jadi kan itu kelas 1 SMA tuh. SMP belum pernah ngeband sama sekali kan, jadi perdana ikut ngeband dan langsung dapat lagu yang berat. Lagu itu. Dan bukan Melayu. Lagu apa Melayu. waktu itu? Spirit Carison. Dreamcatcher. Terus? Ya agak terkejut ya. Terus jadi dia tuh harus bawain 2 lagu. Lagu baratnya, yang satu lagi Cupid Dead. Itu band ekstrim kalau nggak salah. Dan itu nge-rap dengan irama musik yang ngebeat luar biasa. Mungkin keriting mulut kalau ini ya, kalau di gimana ya keriting mulut? Kayak ini loh yang iklan motor kena angin. Oh iya. Gitu. Iklan motor itu ya yang mulutnya langsung keriting kayak gitu lah kira-kira kalau ngeband. Anak dia biasa nyanyi lagu Melayu, terus disuruh ngeband lagu barat, nge-rap,
dengan irama yang metal, ya gitulah kira-kira gambarannya. Dibayangin aja kayak mana. Jadi gimana tuh pertama kali pengalaman pertama nih si Dini nyanyi lagu metal, kan sebenarnya keluar jalur sekali ya. Iya. Yang awalnya nyanyinya lemah gemulai, Iya. lembut, terus harus nyanyinya teriak-teriak kayak gitu. Sempet nangis. Sempet nangis Iya. sama personilnya. Dini cuma bilang gini, Koko, Dini nggak bisa. Bisa deh, pasti bisa. Dan bener kami juara di Tanjung Pinang sampai ke Batam. Wow. Tanding dengan anak-anak sekepri. Sekepri. Tapi waktu itu memang belum rezeki karena banyak juga sih yang ikut event waktu itu. Bukan parade, tapi lebih rame lagi personilnya karena banyak yang dari luar Sumatera. Oh, Gitu. berarti se-Sumatera Bisa, atau seluruh Indonesia? Tapi kemarin bilangnya kan sekepri nih. Tak taunya yang dari luar Sumatera juga ikut. Ikut, okay. Ya mungkin belum rezeki, tapi kan setidaknya nambah pengalaman. Ya jelas, gitu kan. Ya. nambah tahu juga nih si Dini nih gitu. Iya benar. Yang lebih ini lagi. Oh ternyata gini lagu rock. Jadi waktu nangis itu gimana? Perasaannya kan mau nampil nih gitu, terus tiba-tiba nangis, malu nggak perasaannya? Ya gimana, mau nggak mau sih udah kadung di situ gitu kan, ya harus maju gitu. Kalau mama gimana responnya? Lah ini anak kan mau ku arahin ke sini nih, kok jadi ke sini gitu. Kalau mama sih gini, yang penting apa yang kamu suka gitu loh. Mau genre ini ya udah anggap aja belajar. Jadi nggak tok di Melayu aja gitu. Okay. Kamu bisa ke pop, kamu bisa ke metal, ke Arabian, ke semua gitu. Lebih bagus kalau kamu bisa semua gitu. Berarti tetap support ya. Tetap support, iya. Sekarang masih metal nggak? Nggak. Kenapa? Mungkin gini ya, karena ikut grup yang sekarang lebih ke Melayu atau nggak ke pop yang lebih sering dibawain, kayak misalnya kalau untuk acara makan malam pemerintahan atau apa kan lagunya lebih yang soft gitu kan, nggak mungkin kita bawa lagu Dream Theater di situ. Langsung gempa. Kalau misalnya ada request gimana coba? Gimana? Kalau ada request ya. Kalau misalnya request palingan lagu barat yang metal tapi yang slow iramanya, nggak yang ngebeat, nggak yang irama ngebeat banget gitu kan. Ya kayak misalnya Boulevard, Still Loving You gitu, yang biasa dibawain. Berarti sekarang lebih ke Melayu fokusnya nih. Melayu, pop juga, iya betul. Arab masih juga sih. Jadi gini, Meza, tergantung acara apa itu. Misalnya kayak kemarin, ini acara halal bihalal gitu kan. Ya udah Dini full bawain lagu Islami, lagu Arabian gitu, yang berbahasa Arab gitu. Terus kalau misalnya ini acara makan malam ya kayak Dini bilang tadi, nah lagunya mungkin lagi lagu pop dan ternyata tamunya itu suka lagu dangdut. Ya udah kita bawain. Tapi ada satu time di mana Dini isi acara di Lagoy kemarin, kami di restoran, tapi banyak juga tamu dari luar yang mungkin dari Singapura, dari India. Jadi Bapak Gubernurnya request, tolong kamu bawain lagu India. Oh, Gubernur gitu. Kepri. Iya, kebetulan gubernurnya juga suka lagu India, suka lagu Malaysia gitu. Jadi tamu-tamu yang dari luar pun pada maju ngerekam, padahal mereka nggak tahu itu lagi ada acara makan malam gubernur. Mereka kirain cuma nampil doang ya. Iya. Rupanya memang ada acara khusus. Iya, acara khusus gitu kan, makan malam pemerintahan. Jadi mereka datang ngerekam gitu. Jadi sambil gini-gini kan jempol good berarti gitu. Suka ya? Iya, mereka suka. Berarti gitu. kamu bisa semua genre? Mungkin nggak semua kali ya, tapi ada beberapa kayak misalnya yang dangdut, Melayu, Arabian itu kan masih satu cengkok juga, sama kayak lagu India, masih kayak irama dangdut juga kan, pakai cengkok-cengkok gitu. Jadi ya bisa menyesuaikan sih sebenarnya. Genre yang paling susah nih, maksudnya pencapaian Dini nih, aduh ini genrenya yang paling tantangan kali nih buat Dini tuh genre apa? Arab. Iya. Kenapa? Kan itu tadi katanya sama nih cengkoknya. Iya benar, tapi kan penyebutan kalimatnya beda, berbahasa Arab gitu kan. Iya, lafalnya. Nanti kalau misalnya ada yang perbedaan sa sama sya aja udah beda arti gitu kan. Nah, jadi dan kita pun juga harus hati-hati, nggak semua lagu Arab itu kan yang isinya sholawat, mungkin ada yang lagu-lagu cinta gitu. Oh iya benar sih. Namanya juga bahasa Arab. Tapi pernah
pernah nggak ngerasa nggak apa-apa lah salah pelafalan kan juga yang dengar mungkin nggak tahu juga gitu, nggak paham juga gitu. Tapi balik lagi sempat ada ustadz yang di depan kita. Iya benar, ada yang ini paham bener ya. nih nyebutin nih. Salah nih, banyak melesetnya nih gitu. Gitu. Itu yang Dini takutkan. Makanya setiap Dini mau ngisi acara Islami gitu kan yang bernuansa Islami atau memang ada orang request lagu Arab, Dini kaji ulang kira-kira ini kalimat ini apa yang salah gitu kan, jangan sampai salah arti dong, Ya, bahaya gitu kan. Job pertama Dini di mana sih waktu itu? Job pertama, job pertama, itu waktu masih SMP. SMP udah dapat job pertama ya? Iya, dan waktu itu ikutnya sih organ tunggal. Di acara nikahan? Iya betul. Jadi ya karena sebenarnya gini, waktu itu Dini ada ikut mama undangan, terus nampil disuruh nyanyi gitu, disuruh nyanyi. Ada orang mungkin yang main keyboard kalau nggak salah, Dini yang ngeliat, anak ini bagus gitu, bolehlah nih sekali-sekali diajak. Tapi dia kan nggak tahu kalau Dini tuh masih SMP. Gitu. Dan itu ada atas persetujuan mama Dini juga gitu. Sebenarnya mama Dini berat cuman ya kalau misalnya memang Dini mau belajar ya nggak apa-apa silahkan. Lagian kan sama aja sih kayak kita belajar di karaoke, tempat karaoke gitu kan. Cuman kan ini musiknya live gitu dari organ tunggal kan. Jadi ya disitulah Dini bisa ngasah-ngasah. Terus Dini juga ketemu sama orang-orang yang nyumbang nyanyi yang suaranya lebih bagus. Ini gimana ya caranya supaya orang ini suaranya lebih bagus? Kenapa kok aku nggak bisa keluar vibra? Ya karena memang umurnya masih kecil gitu. Ngaruh ya? Ngaruh dong. Biasa kan gimana ya? Kalau makin makin tua. Bukan nggak makin tua sih, makin umur bertambah tuh biasanya. Makin tua dong. Jangan tua dong, udah gue. Okay. Bertambahnya usia ya. Iya, bertambahnya usia pasti bakalan beda. Berubah. Kayak suara yang udah awalnya kita masih kecil cempreng tiba-tiba betul. sekarang ini. Oke. Gitu. Terus setelah itu dapat dikasih uang. Iya. Waktu itu berapa? Zaman Dini SMP itu dapat 25.000. Dan itu senengnya luar biasa. Masa? Iya, jadi kalau mama sih gini, selagi Dininya enjoy ya nggak apa-apa gitu. Lagian kan orang tua nggak pernah matok harus segini enggak gitu. Yang penting anaknya seneng aja. Happy ya. Kan. Itu kan masih sekolah nih. Bagi Dini tuh kan waktu SMP 25, udah bisa nih aku jajan kemana-mana gitu kan, udah beli cilok. Bisa beli apa ya? Waktu zaman SMP tuh bisa beli apa 25.000 tuh ya? Banyak deh, jajanan-jajanan terutama kan. Begitu udah tiba rumah langsung nyarinya Pak Kedai, cari jajanan. Jadi setelah itu kan dapat nih uang bayaran pertama. Iya. Nagih nggak? Maksudnya kalau misalnya ada tawaran atau nyari tawaran itu? Tapi gini, mungkin karena waktu itu ya Dini agak kurang nyaman karena umur Dini yang masih segitu. Sementara waktu itu, maaf ya, Dini ngelihat penyanyi satu lagi yang mungkin agak hebring gitu ya. Biasa kan kalau penyanyi kan dandannya hebring sementara. Iya, biduannya. Sementara Dini kan kayak masih polos banget. Dia masih polos banget dan dandannya cuman kayak bedak baby doang gitu. Jadi kok kayaknya ini banget ya, heboh banget gitu. Apa akunya yang harus kayak gitu? Tapi itu mungkin buat Dini nggak nyaman. Jadi Dini agak bilang sama mama, Mah, kalau Dini ikut tanding-tanding aja lah dulu, gimana? Gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada orang minta Dini nampil nih, nggak usah dulu ding gitu. Biar anak nih masih sekolah SMP. Nantilah mana tahu SMA, dan ternyata betul SMA juga alhamdulillah dapat job. Jadi Dini waktu Dini SMA itu Sabtu tetap masuk, beda sama sekarang kan. Kalau sekarang kan Sabtu Minggu anak-anak sekolah SMA libur gitu. Kalau Dini kan masih masuk. Jadi betul-betul bisa nyanyi di tanggal merah sama di hari Minggu tok gitu. Berarti itu udah dijadwalin nih. Oh, ini bisa nih kalau misalnya ada job dari luar aku ambil gitu. Iya, udah dijadwalin gitu. Cuman kan kadang-kadang ada orang nelpon, Dini bisa nggak nyanyi gini. Itu kemana aja? Paling seputar Tanjung Pinang sih kalau untuk ngejob gitu. Di acara nikahan? Iya, lebih sering ke acara nikahan, khitanan gitu. Hajatan ya. Lebih tepatnya hajatan gitu. Rata-rata dibayar berapa tuh, Din? Nah, setelah Dini sekolah itu dibayarnya 150.000. Waktu zaman Dini SMA. Iya, dan bagi kita pelajar itu udah gede banget gede gitu lah. kan. Jadi di situ Dini kan pasti pengen, aku pengen kasih mama segini, pengen aku pegang segini gitu. Tapi mama bilang, gak usah, simpen gitu. Jadi Dini mau apa,
Dini beli. Oke. Gitu. Tapi tetap harus ada yang disimpan, harus tetap hemat, jangan gegabah begitu dapat duit banyak langsung kayak mau dihabiskan. Tuh. Jadi dari situ Mama Dini juga membiasakan kalau pengen sesuatu harus usaha. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya memang belum ada jalannya nih, nggak apa-apa minta aja sama orang tua karena kan masih Tanggungan sekolah, orang masih tua. tanggungan orang tua. Tapi kan kerja juga Iya, kan? ada kerja juga. Jadi kan yang lebih sering ngasih tahu ngasih job itu kan kayak teman band atau enggak dari protokoler provinsi gitu kan. Jadi di situ Dini bilang, kan kalau misalnya lagi kerja nih sering jumpa juga sama protokolnya kan. Dini libur di hari Sabtu Minggu. Jadi kalau misalnya ada job atau apa, boleh. Dini masih bisa, Dini masih siap gitu. Oke Din, aman gitu. Jadi gitulah. Nyambil ya. Nyambil tetap lah. Iya dong. Karena kalau misalnya berhenti kan ya udah terkubur dong impiannya, bener, ya kan. Iya. Nggak pengen nyoba ikut audisi gitu ya? Audisi. Terus kan banyak nih sekarang audisi nyanyi sampai ke Jakarta. Itu nggak pengen ikut? Nggak tahu kenapa dari dulu itu nggak pernah terniat sedikit pun. Jadi bukan apa ya, bukan nggak mau lebih dari ke jenjang yang lebih atas lagi, cuman gimana ya, udah deh di sini aja gitu, nggak mau yang ribet. Bagi Dini itu ribet yang harus ke sana, belum lagi berangkat dari kita di sana sendiri, apa nggak bisa kita bawa orang tua gitu kan. Jadi yaudah deh, aku di sini aja udah menikmati, udah bersyukur gitu loh. Iya, padahal kan suara kamu bagus. Udah banyak yang bilang, kenapa nggak ikut ini, nggak ikut ajang ini, gitu. Nggak dulu deh. Kenapa nggak mau? Kemarin fokus sekolah, terus langsung kuliah. Memang fokus kuliah. Dan waktu itu Dini kebetulan kuliah sambil kerja juga. Gitu. Nyanyi atau memang ada kerjaan tetap? Ini privat, guru, bimbel, guru privat dan bimbel juga di mata pelajaran anak sekolah SD sama PAUD gitu. Berarti lebih ke ininya ya, ke kegiatan di sini aja gitu, nggak mau keluar gitu ya. Benar. Kebetulan sebenarnya sih anak rumahan, Dini anak rumahan gitu loh, nggak pernah yang namanya kemana-mana. Bahkan untuk hangout sama kawan pun paling jarang gitu, karena memang begitu udah kuliah, terus sambil ngajar, balik kuliah lagi, pulang ke rumah, udah tepar gitu. Itu memang Dininya yang mau atau Mama nih sebenarnya yang larang? Dininya yang mau gitu. Jadi pun kalau misalnya Dini ada kegiatan kesenian di luar, misalnya kayak malam nih ada gladi atau misalnya dari sekolah nunjuk Dini untuk tampil di acara bazar. Misalnya ada bazar sekolah-sekolah nih, nanti dari utusan sekolah ini menampilkan apa di panggung itu gitu. Jadi pasti ada gladi sampai malam gitu kan. Paling baru jam 9 juga udah ditelepon gitu kan, ini di mana sama siapa. Dan itu berlaku sampai Dini udah nikah. Oh iya, udah nikah sekarang? Udah, wah. Ampun Shay, gak kelihatan ya udah nikah. Udah anak 4 katanya. Belum. Jangan dulu. Anak berapa sekarang? Satu. Umur 4 tahun. Jadi seneng lah suami ya, tiap hari disenandungin sama Dini. Justru malah dia paling anti dengar suara Dini. Bosan kali ya? Enggak. Karena gini. Gengsi kali. Dini yang kebiasaannya setiap hari nyanyi, terus dapat suami yang enggak di dunia seni gitu loh. Paling apa ya? Enggak terlalu suka. Enggak terlalu suka sama dunia seni, tapi dia mendukung gitu. Setiap kita zaman pacaran ya, setiap Dini tampil, dia selalu nonton di situ. Walaupun kadang-kadang pergi bentar ya keluar. Lari kemana dulu gitu. Nanti kalau udah mau nampil kabari ya. Gitu. Ujung-ujungnya kelewatan juga gitu. Paling cuma jemputin doang. Sebenarnya terpaksa ini. Terpaksa. Bahkan pun setelah dari pacaran sampai nikah, misalnya nih ada kayak panggung lagu-lagu Melayu, gawai seni, ataupun pertandingan apapun di satu tempat, kita pengen nonton, kita penasaran gitu kan, pesertanya tuh kayak apa sih gitu. Kita pengen nonton nih, ayo kita mampir ke sana sebentar. Nggak usah lah, kita pergi makan aja gitu. Jadi nggak pernah yang namanya nonton gitu, kecuali pas Dini nampil aja. Mungkin dia nggak terlalu suka sama yang kehebohan kali. Iya, nggak terlalu suka. Tapi kalau misalnya ada pertunjukan reok kuda lumping, dia paling ngajak nomor 1. Ayo kita ke situ.
Sementara kita kayak udah parno duluan nih denger bunyi gamelan. Dung. Coba deh Dini kalau pulang Iya. pakein kayak reo terus nyanyi. Mungkin dia suka Din. Malah ini yang merinding gitu. Agak takut. Agak takut ya. Iya, bunyi gamelannya itu kan kebetulan rumah ini kan dekat sama kayak lapangan Pamedan. Di situ kan sering ada Iya, pertunjukan bener-bener. kuda lumping atau enggak reo kan bunyinya tuh sampai ke rumah tung. Kita cuma bisa gini. Sampai kayak gemeteran karena udah keburu parno sama bunyi gamelan itu. Jadi kami beda apa ya? Beda server. Beda server. Iya. Kalau misalnya nanti suatu saat Dini ditantang apa ya nyanyi diiringi dengan musik gamelan gimana coba? Skip. Nggak mau berarti ya? Udah keburu merinding. Memang saking separno itu sama musik. Nggak suka. Gamelan, gong. Karena gitu. parno tadi kali Iya, ya. parno tadi. Yang kita bayangin tuh apa? Yang orang Kesurupannya. Kayak mana? nggak ada siaran ulang. Iya. Tapi itu beneran kesurupan nggak sih? Tanya sama pawang. Itu ya yang pemain reoknya ya. Iya, dia ininya si pawangnya. Si pawangnya. Yang megang. Ekstrim kali sih. Gimana? Nggak ada siaran ulang. Nggak ada. Ternyata ya selain penyanyi kamu juga pelawak. Aduh, hati-hati Rahang. Iya, benar. Hati-hati. Agak direm. So, jadi bisa masuk ke band sekarang tuh gimana ceritanya awal mulanya? Ya, sebenarnya kan salah satu personil band yang ngajak Dini kemarin itu udah kenal Dini lama. Teman baik lama. Iya, jadi dari Dini kuliah, Dini juga udah ikut dia waktu itu, tapi di grup yang berbeda gitu. Beda grup. Beda grup, tapi masih sama-sama Melayu gitu kan. Dan itu konsepnya juga masih freelance. Kapan dia ada acara juga dia manggil Dini gitu. Tapi waktu itu masih belum netap gitu kan. Nah, tiba-tiba di tahun 2021 mungkin dibilang masih apa ya, nuansa corona juga ya. Tapi waktu itu udah ada acara yang privat gitu yang nggak banyak ngundang tamu. Dan di situ Dek bisa nggak bantu? Pertamanya bantu dulu nih, ya kan? Acara ini, oke. Dan acaranya itu waktu itu cuman 4 jam. Kalau wedding kan biasanya dari abis zuhur sampai jam menjelang maghrib gitu kan. Kalau ini cuma sampai jam 4 aja. Dan apa ya? Waktu itu nyanyinya lagu Melayu. Mungkin karena cuma sebentar banget nggak kerasa gitu kan. Tapi nanti ikut lagi ya gitu. Kalau misalnya kami ada ngejab dan keterusan sampai sekarang. Sampai akhirnya Dini masuk ke band yang sekarang yang pertama diajak cuman freelance ya. Aja. Grup yang lama gimana jadinya? Kebetulan orangnya juga udah mencar. Orangnya kan ada mencar-mencar, jadi keluaran anakan baru gitu. Di grup yang berbeda, tapi personilnya kurang lebih sama. Gitu, iya. Ada juga grup yang lama tuh nimbrung ke grup yang baru sekarang? Ada. Tapi cuma 1 orang aja, karena itu udah pada mencar. Mungkin karena ada kerjanya dinasnya di luar gitu kan, bukan di Tanjung Pinang gitu. Tantangan untuk Dini nih, udah kemana-mana ya nyanyi dari SD tadi ya, kemudian sampai sekarang masih aktif juga nyanyi. Apa sih tantangannya? Pernah nggak digodain atau dibully ya? Dibully ya atau digodain sama, kan nyanyi di depan banyak orang nih, semua kalangan Dini pernah jumpain, dari kalangan pejabat, dari pengusaha segala macam lah. Ada nggak oknum-oknum yang genit gitu? Kalau itu Dini, wallahu alam ya, perasaan orang Dini juga nggak bisa nerka-nerka. Tapi di situ balik lagi, ya Dini cuman nyanyi, kerja. Ya kerja. Setelah itu pulang sudah gitu. Tapi ada. Dengan banyak rupa yang tak secomel-comel apa gini ya. Enggak kok, kamu manis, aku aja suka lihat. Ya gara-gara bolongan ini aja ya, gara-gara. Jadi waktu itu gimana ceritanya? Dia WA atau? Iya, kan. Jadi waktu itu kebetulan alasannya sih karena dia motret Dini. Ini aku mau kirim fotonya nih. Ini dia fotografer atau penonton ceritanya? Dia itu masih rombongan dari luar. Oke. Rombongan dari luar. Waktu itu kan ada acara makan malam, jadi dia kayak motret Dini dan niatnya mau ngirim. Sebenarnya Dini nggak minta gitu loh, kan Dini juga nggak tahu dia motret. Jadi dia motret,
nih saya mau kirim ke WA kamu kan, boleh minta nomornya ya dari situ. Ini Iya. alibinya ya. Alibinya biar aja. dapat nomor WhatsApp kali ya. Iya, tapi kalau misalnya udah nggak nyaman ya udah blokir gitu aja. Terus taunya dia mulai agak nakal tuh di mana? Ngajak ketemuan. Oh, udah punya istri. Enggak sih, waktu itu memang sama-sama masih muda. Tapi suami udah tahu kan? Itu waktu itu belum nikah. Oh, belum malah. nikah. Iya, Masih belum aman nikah. sih. Walaupun udah nikah sebenarnya masih nggak aman juga. Masih ada, tapi mereka rata-rata nggak tahu kalau Dini udah nikah. Udah nikah. Gitu. Ya karena Dini ini terlalu boncel gitu kan. Iya, Enggak lah, enggak boncel-boncel. Mungil banget kalau nggak pakai heels mungkin ya tenggelam gitu. Berarti udah nikah pun masih ada yang nakal, tapi wajar sih. Iya, kan biasa kamu dong. star kan di Tanjung Pinang tuh Masih termasuk biasa star. aja. Ya maksudnya kan nampil di mana-mana, terus suara kamu juga enak didengar, Alhamdulillah. penampilan kamu juga oke lah gitu. Pasti ada lah. Kalau dari kalangan pejabat atau pengusaha gitu yang sudah jadi suami orang ada pernah. Sampai bikin gak nyaman, sampai pengen aku nggak mau lagi deh kalau diundang sama si ini. Gitu. Enggak sih. Nggak pernah ya. Karena di situ Dini tahu batasan. Yang penting niat kita sih balik lagi. Di situ kita cuma nyanyi, kerja, abis itu sudah pulang. Gitu loh. Kayak perlakuan-perlakuan gak nyaman gitu pernah nggak dapet? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Ya, karena di situ gini loh, kita nyanyi di event yang resmi, Iya. dan kita tuh pun udah disediakan tempat duduk kita di mana. Sendiri. Iya, paling Dini juga dengan Grup. pemain organnya, gitu kan, pemain musiknya, dan tamunya juga jauh di depan kami, gitu. Jadi nggak ada orang yang berani macam-macam karena memang tamu itu yang ngadep ke kami, gitu loh. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Gitu. Paling cuma diam-diam minta nomor HP itu aja. sih. Banyak ya pasti. Kasih nggak? Kalau misalnya Untuk kasih nggak ya? kasih nggak ya? Kalau misalnya dia memang ini kan apa ya, kayak mengirim foto ya pasti kita kasih gitu kan. Nggak mungkin minta nomor HP-nya boleh. Buat apa? Langsung isu buat apa? Nggak gitu. Untuk mungkin ke pekerjaan selanjutnya. Iya, kali pekerjaan ya. selanjutnya. Ada, waktu itu minta nomor HP. Ya mana lah tahu nanti kalau ada event selanjutnya saya bisa ngundang Mbak gitu. Itu beneran atau alibi sih? Beneran. Oh beneran, tapi ada job dari dia. Ada sih. Oke. Itulah. Dikaliku seorang. Ya lika-likunya banyak pasti. Iya. Terus gitu. tadi katanya pernah dibully juga waktu itu. Iya. Gimana tuh ceritanya? Kalau dibully sih lebih gimana ya? Kalau orang nggak puas sama dirinya sendiri, dia nggak suka lihat kebahagiaan kita, pasti ada aja salah kita. Walaupun kita juga nggak ngapa-ngapain, Iri. gitu kan? Ya iri pasti. Allah dia kayak gitu doang, tampaknya jelek kan? Gitu. Ngomong langsung. Ya di belakang kan ketahuan juga. Oh, zaman sekarang kan kalau kita ngomong di belakang juga pasti ada tuh sumber-sumbernya. Ada si kompor. Iya, ada si kompor Oke, gitu. oke. Jadi pasti tahu aja. Tapi Dini balik lagi sih, Dini nggak pernah mau ngambil hati. Kalau ada orang kayak gitu, Dini menganggap dia nggak puas sama diri dia sendiri. Jadi dia cari kesalahan orang lain. Dan Dini juga untuk apa sih dendam-dendam gitu lah. Itu teman sendiri apa? Cuman teman deket, teman grup atau cuman segelintir? Bukan teman. Jadi, Lebih tepatnya mungkin orang paling dekat. oh iya, Yes, pasti. sahabat, No, keluarga, pasti. keluarga. Iya. Kok bisa? Kenapa? Ya mungkin gini, karena apa ya? Anak-anak mama, bukan memuji mama sendiri ya, tapi alhamdulillah anak-anak mama ada yang bisa naikkan nama keluarga. Gitu. Kamu, Iya. Insya Allah. Amin ya Allah. Tanpa harus mengeluarkan duit sepeser pun Iya. gitu loh. Jadi kami memang betul-betul diajar sama orang tua. Bahkan ada adik Dini yang juga otodidak gitu loh. Mau belajar apa, misalnya kayak Abang Dini. Abang Dini lebih ke mesin gitu. Dia otodidak. Tahu-tahu kemarin yang bikin Mama Dini terkejut, tiba-tiba dia bisa bawa mobil sendiri tanpa kursus. Oh. Nah itu dia otodidak sendiri. Dia belajar cuma nengok orang gitu kan. Nah, kalau adik Dini yang cowok mungkin lebih ke musik gitu. Kalau ada yang cewek, niru Dini nyanyi karena memang udah ada yang sering dia lihat gitu Iya kan. benar. Role Kayak modelnya misalnya- di rumah. Iya, kayak misalnya Dini mau tanding nih di rumah, masih satu rumah waktu itu kan.
Dini mau tanding, Dini nyanyi di depan kaca, Dini pakai earphone, terus dengan gaya Dini diajarin mama harus begini gayanya biar enak dilihatnya. Terus kalau misalnya mau nyanyi jangan terlalu banyak gerak nanti habis napasnya gitu. Dan adik Dini melihat, diturunlah jadinya ke dia gitu. Jadi gimana waktu itu? Disewotin, dijulitin pasti. sama keluarga itu? Bukan Dini aja yang kena, tapi mama Dini juga kena gitu. Untuk Tapi keluarga. balik lagi kita nggak salah kok, ya kan? Kita nggak buat salah apa-apa, kita nggak ngerugikan orang. Orang berprestasi nggak salah kok. Jadi dia ngomongin ke mana-mana nih, ke tetangga atau ke teman-temannya juga? Wallahu alam sih. Yang jelas kami nggak peduli mereka mau ngomong apa, kami maju terus gitu aja. Gimana perasaan Dini waktu itu? Kan padahal sebenarnya yang support system yang paling utama itu kan di keluarga, tapi tahu nih keluarga juga jadi sebenarnya kayu penghalang sebenarnya. Betul. Gimana perasaan? Jadi gini, Dini sebenarnya udah terlalu kenyang dengan kalimat-kalimat yang kayak gitu. Jadi Dini bukan tipikal yang dijatuhin nangis. Yang kayak drama-drama Korea gitu kan, dijulitin, dibully, nangis gitu kan, nangis di pojokan. Enggak kayak gitu. Ini apa ya, pokoknya positive thinking aja. Yang kayak gitu belum tentu bisa kayak aku, belum bisa kayak mama aku. Gitu aja sih. Toh yang mereka bangga-banggakan nggak seperti kami kok. Iya. Bukan Dini meninggi ya, tapi mencoba ambil positifnya aja. Jadi Dini tuh nggak sedih karena memang kebal. Udah kebal, nggak akan nangis Dini dijatuhkan orang kayak gitu. Sampai pernah waktu itu Dini diem tapi bukan sedih, diem karena ada orang ngomong kayak gitu. Sampailah mama Dini tuh tahu gitu kan, ini anak kalau udah diem nih ada apa-apa. Karena kan biasanya heboh nih anaknya kan, kok heboh, kok diem gitu. Setelah mama tanya-tanya, oh orang ini udah ngomong kayak gini. Langsung mama cuman kayak gini, waktu itu kan Dini masih kayak SMP entah SMA ya. Mama cuma bilang kayak gini, Din, orang yang jelekin, berkat orang yang jelekin Dini itulah Dini bisa naik pesawat tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Gitu. Dini berangkat ke sana kemari, ikut tanding, juara, pergi jelajahi kota-kota di Indonesia. Itu berkat apa? Hinaan orang. Jadi, ya ampun, berarti aku gara-gara ya udahlah gitu, ini aja lah aku terus aku bisa dapat pesawat gratis gitu kan. Tapi enggak gitu. Dini pokoknya ambil positifnya aja terus. Dini nggak pernah niat jahat sama orang gitu kan. Kalau misalnya orang mau jahatin aku, keluarga aku ya silakan. Tapi gini, jangan hina mama aku di depan aku. Gitu. Kalau enggak, ya tahu sendirilah. Tapi waktu itu mama sempat sedih juga dong, pasti sakit hati kan? Mama lebih ke kayak sholat nangis, dan ini sering pernah lihat kayak gitu kan. Hati anak mana sih yang enggak pedih lihat orang tuanya nangis. Tapi balik lagi kalau udah ketahuan sama anaknya pasti mama langsung kayak tegar lagi di hadapan gitu. anak-anaknya. Pokoknya maju terus kan. Kalian tetap dengan kegiatan positif kalian tidak pergaulan bebas, kalian tidak yang merokok, mabuk dan segala macam balap liar gitu kan. Tetap dengan kegiatan kalian yang positif. Kalian tunjukkan kalau kalian tuh anak-anak mama yang didikannya bagus, jadi anak baik gitu loh. Mama, ini Tapi sekebon. Jadi si yang nyinyir itu gimana sekarang ceritanya? Diem aja atau masih nyinyirin sampai sekarang? Wah, kalau gitu bapak alam ya. Dini pun juga udah nggak mau terlalu ngurus orang yang sirik misalnya, nggak bisa lihat kita bahagia. Yang penting sekarang Dini maju aja terus. Tapi nggak ada lagi ya semburan-semburan dari kompor nih, Din itu dulu tadi tuh masih ngomongin itu, nggak ada ya? Udah di belakang sih ada. Berarti tetap masih ada dong. Masih ada ya, Wak. Cuman ya ada dirimin aja. Kita nggak urus. Bodo amat. Yang penting gue maju terus. Oke, jadi sekarang Didi kegiatannya apa sih? Sekarang selain kerja. Sambil ngurus anak. Ngurus anak ya. Iya. Nyanyi. Ngurus suami. freelance gitu ya. Freelance, iya. Kedepannya apa nih? Selain kan kerja udah nih, terus nyanyi ya pasti kalau ada tawaran di luar tidak mengganggu kerjaan pasti Dini ambil pasti. Ya. Mungkin ada planning lain yang lebih besar yang udah Dini persiapkan apa tuh kira-kira? Planning. Kayaknya
masih mungkin karena masih baru kerja gitu ya. Masih menyesuaikan kondisi badan dengan waktu kerja Dini. Jadi untuk sampai sekarang sih belum ada planning ke depannya seperti apa. Yang jelas dinikmati aja dulu sekarang. Apa yang Dini jalanin gitu. Kalau misalnya kerja lagi libur ya sikat kita nyanyi gitu. Karena kan itu bukan bisa dibilang hobi yang dibayar gitu kan. Dan kita menikmati karena itu memang bidang kita gitu. Jadi kalau untuk plok hilang kayaknya belum bisa gitu. Tapi kan ada celah nih hari libur, ya udah sikat aja gitu. Dan orang pun masih percayakan kita pasti terima, rezeki nggak boleh ditolak gitu kan. Kalau seandainya nih disuruh pilih, nggak usah kerja lagi lah Din, gitu. Dini fokus aja nyanyi. Tapi sudah ada jadwal yang udah pasti. Dini pilih yang mana? Dini pilih dengan yang sekarang aja sih. Kerja? Iya, kerja. Tapi pas hari libur nyanyi, gitu aja. Lebih ingin menikmati waktu dan tidak terikat gitu ya? Betul. Karena kan udah ada yang jelas ini kan. Ya, yang sekarang Dini jalanin. Gitu. Berarti nggak ada spesifik Dini mau jadi apa gitu? Udah nggak punya cita-cita random lagi sekarang. Kalau dulu terlalu banyak cita-cita random gitu. Jadi sekarang kayak yaudah aku jalani aja. Kebetulan masih alhamdulillah keluarga support terus kan, dan anak pun juga udah ngerti kalau Uminya nih sekarang kerja terus tapi tetap nyanyi juga. Anak pun juga tahu gitu. Oh, Umi mau kerja. Gitu. Udah paham ya. Iya, kalau misalnya lihat mamanya dandan sedikit kan, Umi mau kemana? Mau nyanyi, adek ikut gitu kan. Oh iya ikut, adek mau nyanyi apa? Nyanyi potong bebek angsa. Ya, tapi kayaknya anaknya lebih ke joget sih daripada nyanyi. Setelah dilihat-lihat. Berarti bisa nih, kan dulunya nggak meneruskan cita-cita mamanya ya kan. Mana tahu bisa masuk sanggar tari gitu. Bisa. Tapi nggak bisa deh kayaknya Melayu. Soalnya kan sekarang lagi demam Jisoo Flower. Oh, K-pop ya? Iya, K-pop. Gimana tadi? Gimana tariannya, dance-nya? Yang begini-gini tuh loh. Nggak bisa mama tiru kan. Gempar nanti dunia ini kalau mama tuh. Padahal sebenarnya kamu tuh berbakat loh Dini. Coba deh kalau nanti mana tahu bisa berubah pikiran ya. Ikut audisi kan gak ada salahnya walaupun udah berkeluarga dan punya anak. Dikembangin prestasinya sampai ke nasional kan gak ada masalah. Kalau misalnya audisi, sedangkan untuk pertandingan aja Dini udah kayak cut gitu aja. Sekarang memang lebih fokusnya kerja sama kalau ada job nyanyi udah gitu. Itu udah Dini bilang zona nyamannya Dini sih gitu. Karena kalau Dini tiba-tiba ikut tanding atau pengen nih ikut audisi ini, itu udah buyar gitu. Nanti pasti ada tuh yang bakalan harus kita korbankan. Iya benar. Dini ini sebenarnya tujuannya tuh apa sih dari dulu? Bingung nih, karena kan nyanyi nih, hobi nyanyi, udah menemukan passionnya nyanyi. Sebenarnya apa tujuannya? Ya itu, cuma itu aja. Kayak pengen gitu mendobrak zona nyaman gitu loh Din. Maksudnya pasti nanti Dini ketemu deh titik-titik maksudnya hidup aku tuh di sini-sini aja gitu. Nggak pernah punya kepikiran ke sana ya. Jadi gini, Dini pernah ada di zona capek ketika waktu itu Dini belum punya kerja. Dan Dini cuma nyanyi gitu. Gini loh Meza, kalau misalnya kita nyanyi itu kan ada time-nya, sebulan ada job, ada sebulan yang gak ada job gitu kan. Jadi mungkin pas kita lagi gak ada job, duh gue gak ada duit nih. Duh jenuh banget gue di rumah terus gitu kan, gak keluar-keluar. Kebetulan kan Dini memang paling jarang tuh namanya hangout sama temen gitu kan. Kalau keluar pun paling 1 jam. Dan kalau Dini me time pun, Dini bukan me time yang sendiri, Dini lebih suka me time bawa anak main playground gitu. Zaman muda juga belum nikah, Dini juga nggak pernah yang namanya hangout gitu. Jadi memang ya gitu. Berarti dengan kondisi yang sekarang udah pencapaian yang udahlah gitu, ini udah pencapaian aku nih gitu. Iya, karena memang mungkin udah bersyukur kali ya, udah ada kerjaan, terus pas hari libur masih bisa kita isi dengan nyanyi gitu. Itu udah lebih dari cukup sih untuk ini. Yang penting bersyukur aja. Kalau tadi genre yang paling susahnya itu di Arab kan? Yang paling seneng untuk Dini tuh apa genre lagunya? Ya Melayu. Coba deh nyanyi, aku mau dengar. Yang mana, Arab apa Melayu nih? Arab Melayu. Ya boleh digabungin. Nggak ada sih lagu Arab Melayu. Lagu Melayu
apa ya? Lagu Arab itu kan karena bahasanya Arab. Iya, betul. Iya kan? Coba Melayu deh. Kira coba Arab. Lagu Zapin di Arabin. Iya, coba. Gimana tuh? Oh, Zapin di Arabin. Bahasa Arab tapi. Nggak ada penerjemah di sini. Nggak ada teks di bawah ini. Lagu Melayu ya. Iya. Hmm, Aduh. Belum ya. Belum. Sadaqallah. Itu ngaji, Syai. Oh iya Ngaji. Ngaji beda-beda. Apa ya lagu Melayu yang biasa Dini bawain? Oke, coba Zapin Laksmana jadi laut aja. Oke. Ada penonton alay Suara di sini. dua, suara dua. Oh, suara dua. Oke. Oke ya. Atau abang mau nyanyi di sini juga ya bang, bareng bang. Dia mau pengen tuh sebenarnya nyanyi itu. Oke. Aku dendangkan lagu Melayu pelipur hati. Pelipur lara. Begitu. Teng. Iya. Kok dikit banget. Sikit aja. Nanti takut kena royalti. Oh, minta bayar, Bang. Minta bayar. Gitu. Gitu. Kalau di rumah sering nyanyi lagu apa? Kalau di rumah, Cocomelon. Enggak, biasa kan kalau seorang penyanyi tuh di rumah tuh dia sering bersenandung. Oh iya sih. Iya kan? Lebih kalau di rumah kayaknya lebih sering nyetel lagu India deh. Ayo udah deh, aku mau denger lagu ini. Janam 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 sach chalna yuhi कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही एक चाहे वाले दो बदन हो जुड़ा मेरे होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरे सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो. Langsung gini dong. Udah kayaknya segitu aja, takut nanti jadi hoa-hoe di sini gitu. Itu bener nggak pelafalannya? Benar. Bener. Karena memang itu terus yang diputar gitu. Belajar nggak? Kadang apa yang kita dengar itu belum tentu pelafalannya benar. Iya sih, cuman gini. Sering nonton filmnya. Sering nonton film Dilwale gitu kan. Dilwale. Iya, kebetulan pasangan favoritnya memang Shah Rukh Khan dengan Kajol. Kajol ya. Pas dengar soundtracknya, enak banget nih lagunya gitu. Dari situ terniat dihafalin. Terus sama ada satu lagu India yang main filmnya Amir Khan. Dan itu kalau di lagu Indonesianya yang sedang-sedang saja. Oh iya, si Fana ya. Ini Man. Oh Man. Iya. Kalau Fana sama Kajol. Oh iya, ya bener-bener. kan? Aduh, sotoy banget sih. Iya, kalau ini yang Tina ke Tina Tana itu kan yang sedang-sedang iya, saja iya. kan. Dan itu memang lagu yang sering di request kalau untuk acara makan malam. Oh. Iya. Belajar nggak? Kadang apa yang kita dengar itu belum tentu pelafalannya benar. Iya sih, cuman gini. Sering nonton filmnya. Sering nonton film Dilwale gitu kan. Dilwale. Iya, kebetulan pasangan favoritnya memang Shah Rukh Khan dengan Kajol. Kajol ya. Pas dengar soundtracknya, enak banget nih lagunya gitu. Dari situ terniat dihafalin. Terus sama ada satu lagu India yang main filmnya Amir Khan. Dan itu kalau di lagu Indonesianya yang sedang-sedang saja. Oh iya, si Fana ya. Ini Man. Oh Man. Iya. Kalau Fana sama Kajol. Oh iya, ya bener-bener. kan? Aduh, sotoy banget sih. Iya, kalau ini yang Tina ke Tina Tana itu kan yang sedang-sedang iya, saja iya. kan. Dan itu memang lagu yang sering di request kalau untuk acara makan malam. Oh. Iya. Karena memang lagu India kan mengundang penonton dari India yang lagi makan di situ. Ada juga. Iya, jadi
ya Lagu pada itu. tertarik gitu. Makanya nggak sia-sia kita menghafal lagu India, toh dipakai juga Iya, akhirnya gitu. Masuk nggak ke apa ya? Nih, Enggak, maksudnya masuk ke dalam kegiatannya si Dini nggak untuk les bahasa India, les bahasa Arab, les bahasa Inggris, pelafalan itu sih. enggak. Karena sekarang udah ada Mbah Google Oh, gitu. iya. Jadi kalau misalnya aku takut salah nih kalimatnya, ya kan? Jadi bahasanya tinggal buka aja Google. Oh. Dan pernah suatu ketika panik. Ada orang India yang mau duet lagu Hamko Hamise Curalo. Masa? Ya Jadi kan? gimana tuh? Udah cari nih kan lirik Hamko Hamise Curalo. Keluarnya tulisan India. Hamko Hamise Curalo terjemahan Indonesia. Masih keluar tulisan India. Untungnya waktu itu ada yang udah cari liriknya duluan kan dan dapatlah lirik tulisan Indonesianya, nggak tulisan Indianya. Kalau nggak kebayang. Panik. Karena kebetulan lagu itu lagu duet. Oh iya benar. Gitu. Jadi ya agak terlindungi lah kita ya. Sambil joget-joget India lah ya. Iya pasti, karena di depan udah ada orang joget nih. Iya, tapi memang kalau kita nyanyi lagu India yang iramanya ngebeat, orang tuh pasti di depan kita joget gitu. Mereka nggak peduli yang makan di depannya lagi gubernur loh. Iya, dan mereka joget Kan slow. identiknya India kan joget ya. Iya joget, sedih pun joget. Kayak mana? Nangis juga joget. Gimana? Muter-muter deket tiang listrik di bawah hujan. Iya Diperagain loh. benar. Iya, gitu. Identiknya India kan joget ya. Iya, identiknya Nyanyi joget. Pokoknya sedih senang joget terus. Iya. Dan jogetnya sekampung. Slay. Nggak tahu belajar narinya dari mana, tiba-tiba gerakannya kompak. Pernah nggak Dini itu melakukan hal yang random, lucu sampai itu memalukan sekali dan sadar penonton? Apa ya? Kayaknya belum ada deh. Soalnya gini, kita tahu nih, kita lagi di acara, misalnya acara makan malam gitu kan, resmi. Kita nih udah diatur nih sama protokol. Nanti kalau misalnya time lagi makan malam, kamu bawa ini lagunya yang soft dan musiknya harus pelan. Oh. Dan di situ memang hal terberat yang harus dijalanin. Karena dengan kita yang biasa nyanyi dengan suara besar, tiba-tiba kita harus kayak bisik-bisik tetangga. Gitu. Kenapa? Karena ya ini orang lagi makan malam nih. Pasti pengen ngobrol dengan yang meja ini ya kan, satu mejanya. Jadi gimana nyanyi? Iya, gini, kebetulan waktu itu di requestnya lagu Malaysia yang iramanya tinggi, lagu Purnama Merindu. Itu kan tinggi banget tuh. Dan kita harus bisik-bisik, gimana coba? Bisik-bisik tetangga. Pakai nada tinggi, tapi yang agak ditahan. Jadi ada yang nggak bisa kita lepasin. Nah, di situ ini tantangannya. Tapi lama-kelamaan ya mungkin terbiasa gitu. Kalau masih awal-awal kan kayak pemain musiknya diginiin. Pak, gedein aja musiknya, Pak, gedein. Nggak bisa, nanti Nggak kita kena boleh. marah. Gak boleh. Nggak boleh, memang harus pelan gitu. Nanti kalau orang udah selesai makan, ketika orang udah nengok kita semua gitu kan, udah tinggal minum aja nih gitu. Ya udah boleh kita naikin volumenya. Tandanya mereka udah mulai menikmati musik gitu loh. Nah, makanannya udah habis kan, mereka liatin kita nampil nih, ya udah naikin aja volumenya gitu. Kenapa nggak pilih lagu yang memang slow aja? Kebetulan di requestnya memang lagu Malaysia pada waktu itu. Kan banyak lagu Malaysia yang slow-slow gitu. Jadi lagu Malaysianya juga pilih-pilih gitu. Oh, nggak semua ya Iya, harus nggak semua lagu Malaysia. Misalnya di requestnya lagu Purnama Merindu ya, bawain langsung. Atau Aduhai Seribu Kali Sayang. Dan itu memang iramanya ngejazz tapi tinggi nadanya. Kita harus teriak nih, tapi kita ketahan sama volumenya yang harus kecil gitu. Bahkan soundman-nya sampai bingung. Aduh, udah paling aku kecilin nih, tapi suara mbaknya besar banget gitu. Pernah dapat kejadian lagi teriak, bukan lagi nada tinggi terus suaranya hilang nggak? Oh, pernah. Kapan? Karena waktu itu kami nyanyi nonstop. Ah. Gitu. Bisa dibilang karena saking nonstopnya 7 lagu nonstop, dan di situ memang betul-betul suara udah terforsir. Habis. Iya, gitu. Jadi waktu itu gimana ceritanya? Ya paling cuman kayak taruh mic bentar, minum. Karena kan memang kita sebenarnya nggak bisa ninggalin tempat itu kan, cuman karena memang udah kering, daripada malu-maluin kita minum dulu gitu. Tantangan ya, Shay. Iya, Shay, tantangannya situ. Tapi ada satu tantangan yang bukan tantangan sih, kayaknya musibah deh. Apa itu? Jadi kita nih udah terlalu banyak nyanyi nih. Mungkin waktu itu outdoor, sebenarnya lagi musim hujan, tapi hujan panas. Malam waktu itu kan, hawanya panas banget. Dan Dini nyanyi nih, keringetan. Sementara kita tuh nggak boleh megang mic dalam keadaan tangan basah. Kenapa? Nyetrum dong. Oh iya. Jadi kesetrum. Oh iya? Iya, di saat itu Dini. Jadi kayak
Enggak kayak di film-film Oh, gitu yang enggak. sampai di badannya ada efek-efek setrum. Jadi Terus ada gambar tengkoraknya kan tembus gitu. enggak gitu ya. Jadi ya kalau udah kesetrum kayak refleksnya brek langsung campak mic gitu. Jatuh dong ke bawah. Iya jatuh dan itu bunyi loh. Sadar penontonnya. Penonton sadar, tapi orang tahu ini kesetrum pasti. Oh, gitu. Sama juga pernah kesetrum, jadi gini, di tempat soundman itu nggak tahu gimana ceritanya ada kayak pegangan tangga tapi dari besi, nempel sama alat soundman. Oh, Nah, ngalir waktu deh. itu yang kayak memang cuma nyender brek langsung langsung kesetrum gitu. Apa nih? Kan rupanya memang cuaca di sana lagi ini dingin lembab. Mungkin ada berembun kali ya, jadi nyetrum gitu. Ya peristiwa yang nggak mengenakan paling cuma nyetrum itu aja sih. Tapi nggak ganggu penampilan kan? Bisa, maksudnya jadi bete atau down enggak. gitu? Kita enggak? kalau di kondisi lagi kayak gitu kita nggak boleh bete, kita nggak boleh ngikutkan mood kita, karena kita sadar kita lagi ngapain di situ, harus profesional dong, gitu kan. Jadi gimana caranya Dini untuk naikin mood nih? Kan itu kan nggak bisa diprediksi kan, Iya sih. kejadian-kejadian seperti itu. Jadi gimana cara Dini itu biar spontan cepet nih naikin mood? Ya paling cuman kayak dari kawan kan, nggak apa-apa kita ganti mic aja nih. Nah yang ini enak nih, aman. Dini pakai sapu tangan aja. Jadi ada sapu tangan selit di sini, jadi biar tangan kita tuh nggak basah. Dan alhamdulillah Dini punya teman-teman yang support gitu. Mungkin umurnya pada di atas Dini semua, tapi mereka tuh care sama kita gitu. Jadi mendukung. Nah, dari situ letak semangat Dini gitu. Tapi sebenarnya ada satu yang lebih semangat kalau udah time joget-joget, tahu kan kalau udah begini-gini Disawer. ada sesuatu yang biru-biru merah itu sih yang Disawer. bener kan? Dasar kamu. Ya itu kan yang bikin semangat dong. Iya. Cewek lagi kan. Nah, apalagi mama-mama. Ya kalau misalnya Bicilo. Iya, lumayan kan untuk bicilo Iya. gitu. Nanti kalau udah besar anaknya mau dijadiin penyanyi juga nggak? Atau meneruskan cita-cita yang sebenarnya udahlah, aku udah capek nih sebenarnya ke anak aja gitu. Sebenarnya tergantung minat dia sih. Jadi gini, Dini bebaskan. Cuman kadang-kadang gini loh, kalau misalnya lihat anak lagi joget, kadang mamanya lagi random juga nih kan. Duh, pengen nih anaknya jadi penari gitu. Atau bisa nggak ini anak ngikutin mamanya nyanyi gitu. Kadang-kadang Dini pengen jadi hafizah deh. Iya, pengen jadi hafizah atau enggak ada nih lagi nengok berita penculikan anak, kayaknya pengen dia masukin dia karate. Oh, Pengen masukin dia karate untuk pertahanan diri. Iya, Tapi iya. kadang-kadang di otak nih suka perang. Nanti takutnya dia malah ngelukain kawannya gitu. Tapi lebih tepatnya sih lebih pertahanan diri gitu. Jadi terlalu banyak cita-cita random mamanya, takut anaknya bingung, nanti biar ajalah dia yang milih dia mau milih kemana. sesuai gitu. keinginan dia ya. Tapi kalau ditanya, ya pasti anaknya jawabnya random juga. Dia pengen jadi dokter, jadi pilot, pernah lagi dia jadi polisi gitu, pengen jadi dokter. Banyak deh cita-citanya kayak mamanya dulu. Random. Semua pengen gitu. Iya. Tapi kalau udah kuliah pengen lulus aja. Udah. Nggak ada mau keinginan nerusin belajar lagi atau apa gitu, nggak ada ya? Takut nanti bagi waktunya. Karena kamu udah super sibuk. Nggak super sibuk juga, Iya dong. menyibukkan diri aja sih. Keluarga, kerja, Iya, nyanyi. Kayaknya itu yang udah disyukuri sekarang kan, ya udah dijalani aja gitu. Baiklah Dini, terima kasih sekali sudah Terima bersembang kasih. bersama kami di podcast TVRI Capri ini. Yaps. Terima kasih. Terima kasih Banyak-banyak. banyak. Nanti nyanyi ya Nyanyi apa ya? selepas ini. Penari latarnya udah pergi kan? Saya Jadi- nggak bisa nahan ketawa soalnya. Iya. Baiklah pemirsa, nantikan podcast kami selanjutnya di episode berikutnya di Duduk Besembang TVRI Capri. Bye. Bye. Sama direktur. Apa sih itu? Anak Bunda Korlat.